Assalamualaikum Qatar. Kita maju ke Qatar karena Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Asia U23 tahun 2024 di Qatar nanti. Setelah sebelumnya menang easy game, nggak boleh meremehkan, lawan Cina Taipei. Kemarin juga akhirnya bisa menang melawan Turkmenistan, walaupun harusnya mungkin bisa golnya lebih banyak kali ya dengan beberapa peluang yang ada, tapi itu harus tetap diapresiasi. Kita bisa killing the game, bisa memastikan laga dengan kemenangan dan memastikan diri juga dengan kemenangan, nggak tergantung dari lolos-lolosan runner up atau apa segala macamnya lewat kalau kemarin seri ataupun kalah. Nah ini kalau melihat bagaimana pertandingan lawan Turkmenistan yang nggak segampang lawan Taipei ya, lo apa yang bisa lo lihat kemarin perbedaannya ketika menghadapi lawan yang lebih berat dibandingkan Cina Taipei? Kan lo kemarin pakar ini banget, banget kan? Ya gue lihat lawan Turkmenistan sesuai ekspektasi ya, lawannya pasti bakal berasa lebih berat banget ketimbang lawan Taipei. Tapi kalau dari segi pertahanan kita nggak banyak dites juga sebenarnya, tes peluang-peluang nggak ada peluang. Bukan peluang yang bukan cuma shoot doang, peluang pun nggak terlalu berarti banget. Jadi kalau dari segi permainan kita, timnas kita mainnya cukup ini juga. Lagi-lagi gue bilang makin dewasa, makin kesini makin dewasa. Apalagi dari segi lini tengahnya itu kita udah punya pemain yang bisa ngatur ritmenya bagus banget. Ya seperti hari Senin gue bilang kita punya Ivar Jenner yang waktu itu mungkin banyak juga yang komen bilang ini lawan Taipei nggak bisa jadi panut ini contoh lah pedoman dia sebagus apa. Padahal kalau gue inget banget waktu lawan Argentina tuh udah banyak yang udah ngejudge dia ini itu lambat lah segala macam. Boy, lawannya Argentina boy. Sekarang kerasa kan ketika lawannya yang emang kayak gini. Siapa yang lambat? Si Jenner. Padahal dia baru main cuma berapa menit kan waktu itu karena Argentina udah di-judge ini kayaknya pemain kurang segala macam. Ya itu baru satu pertandingan dan lawannya Argentina, tapi sekarang kerasa dia punya kualitas yang bisa ditambahkan untuk Indonesia kan. Dia ngatur temponya bisa, habis itu passing-passingnya bagus. Gue udah tahu. Irfan Bahdim juga Utrecht. Kan nggak bohong juga, kan timnas juga. Bahdim bagus ya. Jadi ini akan sangat bagus, selalu bagus apabila kita punya kesempatan untuk lolos dan itu ada di tangan kita sendiri gitu. Kemarin kan kita gitu, hasil seri aja udah bisa mengantarkan kita lolos, tapi ternyata kita nggak cukup lah, seri kita harus menangin juga dan itu dibuktikan sama mental-mental pemain kita yang gue rasa udah sangat berkembang nih. Ini kan juga sekaligus menjadi jawaban juga buat para fans-fans yang selalu kesel gitu. Ini kan selalu yang kita dengar udah 2 tahun 3 tahun lah. Kalau kita gugur di Piala AFF, gugur di Piala apa, bilang ini loh target kita tuh Asia, tahun depan Piala Asia. Dan akhirnya kita nyampe juga nih di Piala Asia dan kita bisa delivered gitu. Kita nyampe ke turnamen ini dengan sangat meyakinkan. Nggak cuma terseok-seok ngarepin hasil tim lain untuk lolos ke ajang ini, tapi kita ada di tangan kita sendiri dan kita mampu ngelakuin itu gitu. Jadi menurut gue ini secara confidence, secara booster untuk kepercayaan diri ini ngangkat kita banget gitu untuk ke level yang lebih tinggi lagi. 3 tim lolos ke Asia, itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Semua lewat kualifikasi, nggak ada jadi tuan rumah. Nah, Oke? Jadi siapa yang masih pengen STY out? Ada aja. Ada. Bukan fans. Ya kan akhirnya ketika dulu Bukan fans. Mereka nggak pengen lihat Indonesia maju. Iya, kalau mereka fans- punya kepentingan sendiri. Kalau fans malah orang bilang serius. STY. Iya. Jadi PNS aja di Indonesia gitu. Nggak, kecuali kalau lu nggak ngerti bola ya. Ini orang pinter-pinter semua loh. Iya. Ngerti nggak? Kok bisa masih mementingkan piala ciki gitu loh. Iya. Nah itu mungkin kan, mungkin ketika dulu kita jarang masuk Piala Asia, akhirnya mimpi itu jadi menurun, downgrade. Kok kalau Asia aja ketinggian, akhirnya pasang standar, ya udah Piala AFF dulu aja, kok nggak bisa dapat piala. Makanya sekarang standarnya yang depan mata dulu aja. Tapi kan kita harus Berapa set tahun standar terakhir ini. gue udah bilang? Ya kan? Ini TikTok nih. 2 tahun dipotong. terakhir gue udah bilang, 1,5 di Mamat pun level kita itu Asia. Harus pasang set Itu standar udah yang tinggi ya. puluhan kali gue level kita itu Asia. Percaya kepada Sintayong. Percaya bahwa it goes ups and down, jelek bagus. Tapi Di luar progresnya kemarin ada. skor, satu, kita sangat amat layak menang. Dari awal kita udah mengambil inisiatif untuk melakukan pressure. Strateginya Sintayong tepat. 3 pemain di belakang, nggak ke depan. Serangan kiri kanan mungkin hanya 3-4 orang. Oke? Passingnya, akurasi passing tinggi. Hanya back kanannya siapa, Rio Fahmi atau siapa Rio Fahmi, itu keren tuh Rio Fahmi. yang nggak keren untuk gue, Ya, lumayan lah. yang terlalu banyak long ball. Dia harus cari football solution. Tapi gue tidak mau kritik bocah begini karena jam terbang mereka masih cetek. Oke, juga kasih masukan aja yang harus diperbaiki. Strike, kebanyakan dribbling. Tiap kali kita dribbling 80-85% bola hilang. Tapi pada saat kita pasang, lihat gol kedua. Kombinasi yang bagus. Passing. Sempat berapa kali juga terjadi. Harusnya gol lebih banyak, oke. Iya. Tapi udah oke lah inisiatifnya. Ini dan topiknya.
gue salut sama Sintayong bahwa dia tanamkan mindset ini di awal. Bahwa kalian itu hebat, kalian itu main di Asia. Lu kalau ketemu tim yang lebih canggih, nggak usah merasa inferior. Orang kita itu gampang cepat sekali merasa inferior. Lu harus merasa bahwa lu tuh setara. Timnas senior udah membuktikan kok. Sampai gue berani bilang, kapan terakhir kita lolos lewat kualifikasi ke Piala Asia? Iya. Kalau nggak salah 92. Atau mungkin gue salah. Udah lama. Ya. Ini bukan yang pertama yang U23. Kalau udah Nggak, Oh, iya, iya, iya. senior, Nggak, senior. Oh, senior. Kalau nggak salah ada yang bilang ke gue 92, tapi gue nggak tahu benar atau nggak. U23 pertama. Iya. Masih inget zamannya berapa tahun yang lalu pada saat kita juara AFF ngalahin Korea masuk ke Piala Asia dibantai kiri kanan 0 menang. 0 menang. Oke. Ini sudah harus kita singkirkan. We have to grow. Dan gue melihat perkembangan ini di bawah Sintayong. Yang orang nggak ngelihat karena mereka hanya melihat hasil. Piala. Tiap kali hasilnya kurang memuaskan, walaupun mainnya bagus, keluarlah itu piala ini, piala itu, piala ini. Come on, kita ini negara sepak bola yang lagi berkembang, lagi growing. Lu boleh minta piala-piala kalau lu seandainya sudah 20 kali main di Piala Asia. Contoh, ya kan? Atau harusnya AFF kayak gitu-gitu dapat. Lu harus lihat si Kondong. Ya, Tiap kali ganti ketua, ganti pelatih. Tiap kali selalu pasti. Ganti rezim, banyak ganti yang ini ya, dirubah. ganti Ya. Nggak ada sinambungan untuk perkembangan. pelatih timnas yang jangka panjang. Iya. Nah, sekarang ada hasilnya. Jadi nggak ada alasan untuk bilang Sintayong out dan lain-lain. Sama sekali nggak. Iya. Kalau kalian begitu minat dengan Piala Ciki, lu ke Senen beli Piala Ciki lah, taruh di rumah lu lah. Ya, perdebatan itu nggak akan pernah habis ya. Tapi sekarang kalau orang dulu mungkin itu tadi gue bilang set standar ketika Piala Asia susah untuk diraih, pada akhirnya mungkin standarnya menurun ke Piala AFF itu kan atau Piala Ciki yang coach bilang. Tapi kalau sekarang Piala AFF nggak dapet, tapi kita bisa tembus ke Piala Asia kan artinya standar kita lebih tinggi daripada Betul, sekedar itu negara iya, kan. betul. Jadi lo bukan berarti gagal kecuali lo Piala Betul. Asia nggak tembus. Piala AFF juga nggak dapat, itu menurut gua kegagalan. Ini bukan matematika, Iya, bukan iya. berarti kalau harus tampil di Piala Asia, lu harus juara Piala Nah, AFF iya, dulu. iya. Ya contoh Singapura, 4 kali juara AFF, nggak pernah masuk ke Piala Asia. Justru ini target yang lebih tinggi lagi daripada sekedar Piala Asia. Ini Asia data Tenggara ya. kan udah ada. Masa lu nggak bisa mikir? Kita nggak mau kayak Singapura menang AFF dong tapi nggak ke level Asia. Jadi gue melihat ada sesuatu yang tidak positif untuk menjegal Sintayong. Ya. Karena datanya itu semua mendukung dia gitu loh. Dan cara dia juga memotong generasi, Iya, kemudian betul. juga kerja dari PSSI bersama dengan Sintayong mencari pemain naturalisasi kan kombinasi yang oke lah, Betul, walaupun betul. memang dibutuhkan juga pembibitan lebih panjang untuk usia-usia mudanya. Tapi kan so far semuanya terbayar nih di kerja kerasnya mencari pemain selek. Walaupun orang bilang dulu ada local pride lah, terus juga ada kesenjangan dengan pemain-pemain naturalisasi kan mereka juga warga Indonesia, kemenyadara Indonesia. Tapi sekarang juga dibayar dengan pemain-pemain muda yang lokal juga yang Iya, pembibitan dari iya. muda pun juga bisa berkontribusi kan. Rizky Ridho, Arhan udah di Jelik tuh, Asnawi. Gue mau tanya, gue nggak begitu kenal pemainnya kemarin ya. Itu dari pemain 11 pemain yang main, hanya 3 naturalisasi. Oke, atau dari luar, non. Terus ada berapa pemain yang bermain di senior dari tim kemarin? Beberapa. Arhan, semua Rizky itu. Ridho. Udah main senior itu semua. Udah semua. Arhan, Iya, Ridho, iya. Hoki belum? Hoki, oh iya Hoki. LK. Arkan belum. Arendo Ari? Rio juga belum, Hoki kan belum. kanan Asnawi. Oh iya, Rio belum ya. Iya. Jadi tapi masih mayoritas ada sudah semua lah. 67. Nah, ini berkat siapa? Ya Sintayong. Berkat Sintayong. Kesinambungan tadi yang Panji bilang. Berani potong generasi. Keberanian dia untuk bergambling dengan itu ya. Ya berarti 4 tahunnya ini tuh berasa, Ji. Dia 4 tahun di Indonesia berasa gitu, dan dengan ditunjukkan bahwa dia ngelatih multi kelompok usia tuh ya kelihatan hasilnya gitu. Jadi bahwa ada jenjangnya gitu, bahwa kayak dulu gue ambil contohnya kayak di City aja ya, bahwa Pep Guardiola tuh bener-bener in touch Megang sampai semua. kelompok paling bawah Iya, tuh, iya. biar untuk seniornya tuh masih ke rasa gitu, cita rasa dari Makanya si Ten Hag juga kemarin pas awal-awal pengen bilang megang itu juga kan, tim mudanya MU juga biar dia bisa ya. tahu kan. Ya ini bagus lah, jadi bahwa nggak ada perbedaan atau ya kalau bahasa Panji itu kesinambungan antara kelompok usia dari bawah sampai ke atas ini udah bagus banget. Dan kalau dikaitkan dengan orang bilang local pride, ini lagi-lagi gue bilang yang ngomong gitu pasti bukan fans. Ya, Yang ngomong gitu pasti orang yang pengen terjadi Kotoran perpecahan
gitu, karena pada akhirnya bahwa yang kita datangkan ini ya keturunan-keturunan kita juga, diaspora juga. Punya hak yang sama. Punya hak yang sama, Justru betul. kita bertindak rasis kalau kita Iya, berkata betul, seperti juga itu, setuju. bahwa Betul. nggak kurang Ivar Jenner dan juga Pratama Arhan sama-sama punya hak untuk menjadi pemain Iya, timnas, betul. walaupun satu main di youth track, satu main di lokal, main di Di Ligue 2 ya? di Ligue 2 di keluar. Artinya setiap orang itu punya dan layak gitu, dan apalagi sekarang diambil pemain yang bermain di luar untuk main di Indonesia. Kalau soal skill buat gua ya masih kurang lebih lah, cuman kepercayaan diri, bagaimana Ya. decision making, Decision making, betul. decision making Read the game-nya juga bagus sih. Read the game. Iya. Dan gimana seorang Ivar Jenner kemarin bisa bikin nggak cuma pemain tapi pelatih juga marah ke dia, pelatih lawan ya, emosi ke dia. Itu loh buat gua, yes lu bermain sepak bola bagus, oke, cuman kalau lu udah bisa menjadi apa ya, bikin drama menghadapi lawan, bikin kesel, udah saatnya bukan kita yang didominasi sama lawan gitu loh, kayak kita menghadapi Vietnam gitu. Kita sekarang udah saatnya justru kita udah punya physical appearance, kita punya striker yang badannya gede kayak Hoki Caraka, terus juga Sananta Sananta juga juga, gede ya. terus punya Ivar Jenner di belakang ada Rizky Ridho, juga ada Alkan Bagot, ada Alkan Jordi Amat Bagot. nanti kalau yang senior ya. Buat gila. gua ini squad saat ini udah bagus gitu, cukup gitu, dan nggak cuma soal skill tapi punya dimensi bermain sepak bola yang juga cukup luas. Dan kemarin setuju juga gua dengan pakai 3-5-2 ya, dengan permutasi jadi 3-4-3 cukup oke juga gitu. Gua rasa tadinya Turkmenistan akan memberikan tekanan yang lebih gitu, karena dia tahun lalu di Qatar di U22-nya juga cukup bagus, kalah di perempat final sama Australia. Gue pikir bakal bagus gitu Turkmenistan. Lah, Artinya level Parah. kita ini berarti bisa apaan? inilah. Harusnya Gitu, iya. gue bukan bilang wah harusnya menang lebih bukan lebih besar gitu, cuman yes, orang banyak yang bilang juga ya itu golnya di flag, baik yang gol Ivar Jenner ataupun asisnya juga di flag. Di luar itu secara permainan, yes emang di final third kita bermasalah Koci. Final pass kita emang Tapi kita mendominasi. ya mendominasi berani. banget Iya. gitu, jauh Ball banget. permainan. Dan gua hampir jarang gue lihat si kiper kita kemarin Endo Ari kayak ini ada apa enggak sih gitu, karena bola tuh di sana terus Ngendok lah ibaratnya menit kemarin 85 ke atas udah tuh emosi lawannya udah Itu nggak jelas. kiper kita nyaris nggak pegang bola. Nyaris nggak pegang bola. Ya buat gua sangat menyenangkan lah lihat timnas sekarang gitu, timnas U23. Ya gua walaupun gua nggak mau ekspektasi terlalu tinggi, cuman kayaknya Indonesia boleh berharap sama tim ini. Lo tau gue yang bikin salut siapa kemarin? Itu Rizky Ridho. Oh, susah banget Ya. dilewatin Ini tuh. pemain begitu kalem sebagai Iya, masih muda, kapten. tenang banget. Di press dia apa sangat tenang. Kalau perlu buang bola ke tribun, main aman, nggak ada kasar-kasarnya, keras iya. Ini pemain udah, gue nggak tahu dia umur berapa sih? Waduh. 20-an kayaknya. Masih muda kan? Relatif muda. Di bawah 23 kan? Iya masih muda kan? 20. Ya, dia udah main Kan dia kayak generasi 19 ST ya dari awal kan? kayak puluhan tahun. Yang Persija bikin dia? satu, yang Iya, bikin karena satu agak kecewa itu Marcelino. Gue ngelihat dia ingin membuktikan bahwa dia hebat. Coba dribbling minta bola apa? Gue rasa gara-gara ditaruh di kanan Koci dia. Mungkin dia nggak main jelek ya, Iya, tapi iya, iya. kalau gue lihat Marcelino, Bisa lebih lagi harusnya. target gue tinggi. Gue suka Ekspektasinya sekali. besar ya. Gue sangat suka Iya, Marcelino. gue suka juga. Bagus. Cuman kadang gue ini bocah-bocah, aduh lu nggak perlu buktikan kalau lu hebat. Play for the team, ngerti nggak? Ya, influence dia bagus, Barcelona di atas lapangan mainnya bagus Ya, sama. ya. Tapi terkadang dia masih trying too much yang gue rasa Trying ya. too much, Trying too much, ingin iya. membuktikan bahwa Yes. dia hebat. Itu nggak perlu sama sekali. Dan gua rasa orang itu- tahu kok kalau lu hebat. Dan gue rasa seiring berjalannya waktu dia kan udah ngerasain juga lawan Argentina pun dia juga ngelakuin hal yang Iya, sama kayak gini betul, segala macam. betul. Jadi gue rasa seiring berjalannya waktu decision makingnya pasti akan berkembang juga. Dan menurut gue untuk kemarin kan kelompok usia 23 ya. Belakangan kan juga gue udah sering banget dari gue kecil bahkan usia 23 kita emang di usia 23 kita itu katakanlah level kelompok umur yang Dari lu muda-muda. kecil, lu masih kecil, Gales. Iya juga lagi. Gua kecil. Ya dibanding Coach Yasin lu masih kecil sih. Ya. Maksudnya kelompok Setengah usia umurnya nggak dapet. Iya. Dari gua masih kecil. Berapa sekarang umur? 23? 23. Udah 3 loh, udah 3. Udah 2 aja belum dapat umurnya Coach Belum Yasin. nyampe, belum nyampe. Maksudnya, Nyaris kali 3 lu. di kelompok umur kita yang muda-muda itu kali 2 lah. Oh iya, iya. Ya, Enggak, hampir nyaris kali 3 lah. hampir. Yuk, penting banget yuk. Maksudnya kita udah sering lah, maksudnya di kelompok umur tuh bisa bersaing dengan negara-negara tetangga. Di AFF pernah juga juara di level ini. Tapi kalau gue lihat yang sekarang, biasanya kan yang dulu-dulu tuh kemesraannya kayak berlalu begitu cepat lah. Ketika squad ini promosi ke level senior, jadi apa tuh squadnya? Udah nggak, umurnya nggak panjang lagi segala macam. Tapi kalau ngeliat yang squad yang sekarang, apalagi gue aja sempat bingung nih, squad U23 kok mirip-mirip kayak kualitas timnas senior. Karena pemainnya juga itu-itu Ntar lagi. mainnya kadang bulan gua apa lihat. ya Piala Asia ini? Januari, kan? masih tahun Januari depan, di Qatar. masih tahun depan. Jadi Itu menurut gua, gue
nonton all match. Squad ini bisa long term banget, beda banget dengan squad-squad yang sebelum-sebelumnya. Mungkin, kenapa Dan enggak? gue nggak lihat preskon lengkapnya, tapi gue tadi lihat potongan-potongan dari Sintayong yang bilang kalau squad ini bisa bersaing nanti di Piala Asia, optimismenya sudah ada, tapi memang ada kekhawatiran ketika pemain-pemain yang bermain di luar Indonesia itu dilepas apa enggak sama klubnya untuk bisa memperkuat Indonesia, itu yang akan menjadi batu sandungan atau menjadi apa ya, sebuah pertanyaan nanti ketika menuju Piala Asia U23, apakah benar-benar Indonesia bisa menurunkan skuad terbaiknya, terutama pemain-pemain yang bermain di luar mendapatkan izin untuk bisa memperkuat timnas Oh, kalau Piala Asia harus. di Januari nanti. Itu FIFA agenda. U23. U23 loh, Coach. U23 nggak tahu. U23. Kalau U23 nggak tahu. Kalau yang masuk tuh senior. Asian Games. Yang senior itu Januari. Oh, jangan nggak kalau yang U23 ini di Qatar? Itu November kalau nggak salah. Nah, iya itu maksud gue, yang U23 kan belum tentu bisa dilepas Iya, juga iya, kan iya, pemain-pemainnya. iya. Itu yang menjadi Nggak, untuk gue sih, handicapnya buat kita. kalau gue sih target Piala Senior. Ntar gue cari sponsor, mungkin gue berangkat. Hei, itu dia, kita lihat nanti, Dukung doakan. timnas. Yang masih kita doakan progres Indonesia terus bisa melambung lebih tinggi, lebih jauh, dan Piala Asia bukan juga sebagai pelengkap tapi bisa memberikan apa ya, minimal kesan yang begitu menggoda. Oh iya, buat kalian yang pengen nonton full tayangan ini secara full, bukan potongan-potongan dalam edisi 4 potongan, bisa lihat di tayangannya channelnya Dewan Pundit Indonesia ya. Jadi kemarin ada yang DM gua, "Bang, ada yang bikin channel cloningnya atau bajakannya DPI." Bukan, itu channel resmi Kina, karena memang subscribersnya masih sedikit, karena itu baru berapa episode, baru dikumpulin. Emang untuk menjadikan potongan-potongan tayangan itu menjadi satu episode full panjang 1 jam di channelnya Dewan Pundit Indonesia. Langsung aja follow, subscribe, dan juga nonton di situ, kasih komen dan juga likes. Oke, thank you buat Aldi, thank you buat Rijal, thank you buat Ji. Koci. Kita ketemu lagi di DPI hari Jumat besok. See you when I see you. Bye bye.